Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mulyati. Nah, pada video kali ini kita akan belajar gimana sih caranya menginput data transaksi suatu perusahaan ke dalam web akuntansiku. Tujuannya adalah agar memudahkan dalam proses pencatatan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 220902501028 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Ibu Andi Ulfaisa Yusuf, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Mikro. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang menonton video saya yang sudah mungkin merintis usaha, entah itu usaha kecil, mikro, ataupun menengah. Nah, penting teman-teman nonton video ini sampai selesai karena di sini teman-teman bisa mengaplikasikan caranya pada usaha teman-teman agar laporan keuangan teman-teman itu bisa tercatat dengan rapi di pencatatan web akuntansiku ini secara online. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan handphone teman-teman ataupun laptop teman-teman. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke caranya. Nah, pertama di sini kita klik dulu di pencarian, yaitu akuntansiku. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita pilih yang ini, atas sekali. Kemudian di login. Kalau teman-teman udah punya akun atau udah daftar. Kita login dengan Google. Pilih Google, akun Google-nya. Nah, di sini kita pilih ini, Brownies Ibu Nafifa. Nah, ini adalah tampilan awal dari web akuntansiku. Di sini kita langsung bisa mencatat transaksinya, tapi kita lihat dulu transaksi yang telah disediakan. Di sini. Soal transaksinya yaitu, Ibu Dewi adalah pengusaha yang ingin memulai usaha UMKM dengan membuka usaha brownies kukus pada tanggal 1 Mei 2025 dengan nama Brownies Ibu Nafifa. Nanti setiap brownies akan dijual 25.000 per kotak. Berikut adalah transaksi keuangan yang terjadi pada brownies Ibu Nafifa. Nah, untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2025, Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifa. Jadi jurnalnya itu adalah kasnya bertambah pada modal awal. Jadi kita catat di web akuntansiku. Caranya adalah pilih yang ini transaksi, kemudian tambah transaksi. Nah, untuk tanggalnya di sini kita ubah sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi, yaitu tanggal 1 Mei 2025. Kemudian untuk jenis transaksinya kita ubah jadi general atau penjurnalan manual. Nah, kemudian untuk ayat jurnalnya yaitu tadi adalah kas. Sini sudah ada kas sebesar berapa tadi? 5 juta rupiah. Kita ketik 5 juta. Kemudian yang kedua pada modal, yaitu kita cari modal tambahan yang ini. Dia di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, setelah itu kita isi catatannya yaitu penyetoran modal awal. Modal awal Ibu Dewi. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, sesimpel itu teman-teman. Kemudian untuk transaksi berikutnya kita langsung ubah saja tanggalnya, tapi kita lihat dulu untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2025 membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar Rp480.000. Nah, di sini jurnalnya adalah beban sewa pada kas karena dia membayar sewa tempat. Kita masukkan ke web akuntansiku, tanggalnya kita ubah, tanggal 1 Mei juga. Kemudian untuk jenis transaksinya kita sesuaikan seperti yang tadi, general. Kemudian ayat jurnalnya yaitu beban sewa pada kas. Jadi kita di sini ubah jadi beban sewa.
sewa. Beban sewa operasional ya teman-teman. Kemudian jumlahnya yaitu 480.000. Kemudian pada jurnal keduanya yaitu kas, karena dia mengeluarkan kasnya. Ini ya teman-teman. Kemudian dia di sisi kredit, karena kasnya berkurang sebesar 480.000. 480.000. Nah, kemudian untuk catatannya, karena dia membayar sewa, berarti kita tulis pembayaran sewa tempat usaha. Kemudian kita klik simpan. Lalu klik simpan. Nah, udah. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Mei 2025 membeli peralatan, yaitu 2 buah panci sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000, dan timbangan sebesar 41.000. Nah, kalau kita jumlahkan keseluruhan peralatannya, yaitu sebesar 285.000 rupiah. Jadi total peralatannya itu bertambah sebesar jumlahnya 285.000 pada kas, karena dia membeli, jadi otomatis kasnya berkurang. Kita masuk lagi ke web, tanggalnya kita ubah jadi tanggal 2 Mei. Kemudian jenis transaksinya kita sesuaikan seperti yang tadi. Kemudian jurnalnya adalah peralatan pada kas. Kita ubah di sini, cari peralatan. Ini sebesar di sisi debit 285, pada kas sebesar di sisi kredit 285 juga. Oke, untuk catatannya yaitu pembelian peralatan. Nah, setelah itu kita klik simpan, lalu klik simpan. Nah, cukup mudah ya teman-teman, jadi tinggal disesuaikan aja. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 3 Mei 2025 membeli bahan baku, yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Nah, jadi kita total keseluruhan bahan baku yang dibeli, jadi totalnya itu adalah 737.000 rupiah. Nah, jadi untuk jurnalnya yaitu persediaan bahan baku, karena dia membeli bahan baku, otomatis persediaannya bertambah. Dia di sisi debit, kemudian kasnya berkurang karena dia membeli. Kita masukkan pada tanggal 3, kita ubah. Kemudian jenis transaksinya jangan lupa diubah seperti yang tadi. Lanjut, untuk akunnya tadi adalah persediaan bahan baku. Kita cari persediaan barang, ini ya. Nih. Di sisi debit bertambah sebesar 737.000. Kemudian kasnya ini sudah cocok kas. Kemudian kasnya itu berkurang di sisi kredit sebesar ini 73. Ini 737.000. Oke, untuk catatannya yaitu pembelian bahan baku. Nah, setelah itu klik simpan, lalu klik simpan. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah menggunakan web akuntansiku ini. Oke, lanjut lagi ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025 menjual 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap brownies akan dijual 25.000 per kotak. Terus di sini tanggal 9 dia menjual 150 kotak. Jadi 150 kotak dikali dengan 25.000, hasilnya adalah 3.750.000 rupiah. Nah, kita masukkan jurnalnya tanggal 9.
Ini, kemudian jenis transaksinya general, kemudian akunnya itu adalah kas pada pendapatan karena dia menjual. Jadi otomatis kasnya bertambah di sini sisi debit sebesar 3.750.000. Kemudian pada pendapatan penjualan kita cari pendapatan penjualan. Ini ya pendapatan. Kemudian dia di sisi kredit sebesar 3.750.000. Nah, untuk catatannya di sini adalah penerimaan pendapatan. Setelah itu klik simpan. Lalu klik simpan. Nah, lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Kita lihat tanggal 11 Mei 2025 membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000, etalase sebesar 1.600.000, dan peralatan lain-lain sebesar 881.000. Lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya utang. Nah, untuk dibayar 1.500.000 ini adalah kasnya karena dia membayarnya sebesar itu. Kemudian sisanya itu adalah utang. Jadi kita masukkan ke jurnal tanggal 11 Mei. Kita pilih 11. Kemudian jenis transaksinya adalah general. Kemudian ayat jurnalnya yang bertambah adalah peralatan. Ini. Kemudian sebesar 2.601.000. Kemudian pada kasnya cocok, kemudian kredit, kasnya di sebelah kredit karena dia membayar sebesar 1.500.000. Nah, kemudian kita tambah lagi satu akunnya, yaitu utang usaha karena sisanya dia bayar utang. Utang usaha ini di sisi kredit sebesar 1.101.000. Nah, jadi balance-nya antara debit dan kredit. Kemudian untuk catatannya di sini adalah pembelian peralatan. Pembelian peralatan secara tunai dan kredit. Oke, kita lanjut simpan. Klik simpan, kemudian klik simpan. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 16 Mei 2025 menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. Nah, di sini kita 130 kotaknya itu kita kali dengan 25.000 karena harga per kotaknya itu 25.000, jadi totalnya adalah 3.250.000. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan penjualan. Kita masukkan ke web akuntansiku, tanggalnya kita ubah jadi tanggal 16. Kemudian untuk jenis transaksinya kita sesuaikan ya, seperti ini. Lanjut ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan. Kasnya udah cocok, dia di sebelah debit sebesar 3.250.000. Kemudian pada pendapatan yang ini ya teman-teman, dia di sisi kredit sebesar 3.250.000. Oke, untuk catatannya di sini kita masukkan penjualan tunai brownies. Oke, kita klik simpan. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Yaitu tanggal 17 Mei 2025 membayar utang ke toko asing tanggal 11 Juli sebesar Rp1.100.000. Jadi jurnalnya kita masukkan tanggal 17. Pilih tanggal 17. Kemudian jenis transaksinya kita ubah general. Nah, setelah itu jurnalnya adalah utang usaha. Kita cari utang
ini, kemudian dia di sisi debit sebesar 1.101.000. Kemudian pada kas, ini kita pilih kas, dia di sisi kredit 1.101.000. Setelah itu untuk catatannya kita masukkan pembayaran utang tanggal 11 Mei. Nah, klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 19 Mei 2025 membeli bahan baku, yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000, serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Jadi untuk bahan bakunya kita total yaitu sebesar 737.000. Terus dia membeli berarti kasnya berkurang. Kita masukkan ke web, kemudian tanggalnya kita ubah, tanggal 19. Jenis transaksinya sesuaikan seperti yang tadi. Kemudian untuk ayat jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pada kas. Sini kita ubah persediaan. Ini sebesar di sisi debit 737.000. Pada kas sebesar di sisi kredit sebesar 737.000. Nah, untuk catatannya kita masukkan pembelian bahan baku. Nah, kita klik simpan. Klik simpan. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 25 Mei 2025 menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller HAD Husni. Jadi kita 200 kotak dikali 25.000. Jadi sebesar 5 juta rupiah. Nah, kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 25 Mei. Nah, kemudian jenis transaksinya sama seperti yang tadi. Kemudian jurnalnya yaitu kas pada pendapatan penjualan. Kasnya di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian pada pendapatan sebesar di sisi kredit 5 juta rupiah. Oke, catatannya di sini adalah penerimaan penjualan tunai. Brownies. Nah, klik simpan. Dan klik simpan. Nah, lanjut di transaksi berikutnya yaitu tanggal 27 Mei 2025 membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000. Kita masukkan ke web akuntansi. Tanggalnya adalah 27. Jenis transaksinya sesuaikan seperti yang tadi. Akunnya adalah beban gaji pada kas. Kita cari beban gaji. Beban. Tidak ada ya beban gaji. Ini beban tunjangan karyawan. Cari dulu. Beban gaji. Ini. Pada kas. Sebesar berapa tadi? 400.000. Pada kas sebesar sisi kredit 400.000. Ini pembayaran gaji. Kita simpan. Klik simpan. Nah, lanjut di transaksi berikutnya yaitu tadi tanggal 28 Mei 2025 membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Kita masukkan di web akuntansi, tanggalnya adalah 28. Jenisnya kita ubah. Jurnalnya adalah beban listrik dan air. Tidak ada ya beban listrik. Kita ambil aja yang ini ya. Beban apa ya?
pilih beban tidak ada, pilih beban pokok pendapatan aja. Beban sewa operasional, coba pada kas besar 122.000, pada kasnya diisi kredit 122.000. Sini kita ubah pembayaran beban listrik dan air, klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 29 Mei 2025 membayar biaya telepon sebesar 60.000. Kita masukkan 29. Jenisnya kita ubah. Jurnalnya adalah beban telepon. Kita pilih beban telepon sebesar 60.000. Kasnya 60.000 juga. Nah, di sini kita catatannya adalah pembayaran beban telepon. Klik simpan. Lalu klik simpan. Nah, setelah itu lanjut transaksi terakhir. Pada tanggal 30 Mei 2025 membayar biaya landline sebesar Rp400.000. Kita pilih lagi, tanggalnya adalah 30. Kemudian jenisnya adalah general. Untuk jurnalnya yaitu kas beban landline pada kas. Beban ini aja kita pilih pada kas. Bebannya adalah sebesar 400.000. Kasnya 400.000 juga. Setelah itu di sini pencatatannya kita tulis pembayaran beban lain. Kita klik simpan. Klik simpan. Nah, sudah selesai semua transaksi kita masukkan. Kemudian kita lihat laporannya di sini. Laporan jurnal umum. Nah, di sini jurnal umumnya sudah tampak ya, teman-teman. Kita bisa download jurnal umumnya ini, mau Excel atau PDF. Kita pilih misalnya Excel ya. Excel. Nah, di sini kita ekspor data sedang diproses. Kita download di sini. Oke, udah, jurnal umum udah. Kemudian lanjut buku besar ya. Ya, buku besar. Kita pilih lagi yang buku besarnya. Caranya ke laporan, terus ini buku besar. Setelah itu kita pilih Excel-nya. Download. Setelah itu kita kembali lagi cari ke laporan lagi, kemudian neraca saldo. Nah, ini kita pilih Excel-nya, kemudian download. Lanjut lagi, kita kembali pilih laporan, kemudian pilih laba rugi. Ini laba ruginya teman-teman. Kita pilih Excel. Sini kita unduh. Lanjut kembali ke menu laporan. Pilih perubahan modal. Ini perubahan modalnya ya teman-teman. Kita unduh juga versi Excel-nya. Perubahan modalnya ini udah ya. Kemudian kita kembali ke laporan lagi. Perubahan modal udah, neraca yang terakhir.
Ini neraca dari Brownies Bunda Viva. Kita unduh juga versi Excelnya. Nah, sudah deh. Sini teman-teman tinggal tunggu dan kemudian cari aja di penyimpanan teman-teman berkasnya. Nah, ya itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman semua yang melihat video ini dapat teman-teman aplikasikan dalam usaha teman-teman yang sedang teman-teman rintis atau sementara merintis. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menambah insight bagi teman-teman semua. Dan sekian dari video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.